Halo, sekarang kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu tentang suara sekolah minggu kelas Batita. Batita di sini sebenarnya arti sebenarnya adalah bagi anak umur 3 tahun. Jadi bukan bawah 3 tahun. Nah, inilah buku suara sekolah minggu kelas Batita. Ya, karena diperuntukkan untuk anak umur 3 tahun, maka buku ini hanya ada 2 ya, yaitu tahun Januari Juni sampai Juni dan Juli sampai Desember. Nah, ini ada 2, jadi 1 tahun saja disediakan buku untuk kelas Batita ini. Nah, kita sekarang masuk ke liturgi suara sekolah minggu kelas Batita. Berbeda dengan liturgi kelas kecil, tengah, dan besar, maka liturgi SSM kelas Batita ini dibagi dalam bagian-bagian yang tidak terdapat di liturgi kelas lainnya. Ya, kita lihat ini 5 menit pertama dipakai untuk penyanyi, lalu 15 menit untuk 10 menit untuk penyanyi pembukaan, lalu 15 menit untuk bermain, lalu 5 menit untuk membereskan mainan. Lalu bagian keempat adalah bercerita dalam kelompok besar, terus rileks, bercerita dalam kelompok kecil, dan terakhir penutup. Kita lihat satu persatu ya. Nah, ini pertama kali acara pertama dalam liturgi adalah kita berkumpul ya. Jadi anak-anak datang, lalu kita menyambut mereka satu persatu, kita kasih salam pada mereka ya. Lalu mereka juga diminta untuk saling menyambut temannya yang baru datang. Nah, setelah itu kita beri aba-aba kepada mereka sebagai tanda untuk berkumpul. Ya, biasanya mereka kalau datang terus mereka bermain ya, berlari-lari gitu ya, sehingga kita perlu memberi aba-aba agar mereka siap untuk masuk dalam kebaktian. Nah, bisa juga aba-aba itu dengan lagu ya. Jadi ada lagu tema yang selalu dipakai untuk memulai kebaktian. Misalnya lagu kereta api ya. Just kereta apiku menuju sekolah minggu. Nah, jadi anak-anak semuanya berbaris, lalu menjadi kereta api, lalu nanti duduk dan bisa mulai ya. Atau lagu apa saja yang bisa mempersiapkan mereka untuk mulai. Lalu setelah mereka duduk, kita berdoa ya. Nah, doa biasanya dimulai dengan lagu ya, supaya mereka tenang. Ya, lagu yang pendek ya, misalnya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Nah, misalnya itu ya. Baru kita anak-anak jadi tenang, lalu mulai berdoa. Nah, setelah itu doa pendek saja ya. Lalu kita mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan, ya. Nah, ini kita bisa pakai alat musik, kita pakai gerakan, ya. Lebih baik di kelas itu ada yang main musik, ya, sehingga suasananya bisa lebih baik. Ya, menyanyi dengan gerakan, melompat-lompat, ya, membuat variasi ritme lagu dinyanyikan secara pelan, secara cepat, misalnya gitu. Atau memberi mereka juga kesempatan kepada mereka untuk menyanyi ke depan. Ya. Nah, sudah 10 menit untuk berkumpul dan menyanyi. Lalu kita masuk ke dalam
bagian bermain, ya. Nah, ini kita bagi dalam 3 pusat ya. Jadi bermain di pusat-pusat kegiatan, ya. Jadi anak-anak yang senang main mobil-mobilan, kita kumpulkan di salah satu sudut yang isinya mainan mobil-mobilan, Lego, ya. Apa yang lebih untuk anak laki-laki. Lalu di sudut yang lain bisa untuk anak-anak perempuan misalnya, ya, ada boneka, ada masak-masakan, misalnya gitu ya. Lalu di sudut satu lagi, sudut ketiga, kita bisa sediakan buku-buku gitu ya untuk anak-anak yang senang membaca buku. Ya. Jadi dibagi dalam 3 kelompok bermain. Nah, tiap kelompok itu, tiap pusat kita sebut sebagai pusat, itu didampingi oleh seorang guru, ya. Biasanya ada orang tua dari murid juga, tapi sebaiknya ada guru di situ, ya. Sehingga bermain itu bisa diarahkan, ya. Nanti Bapak Ibu kalau melihat di buku Suara Sekolah Minggu, kadang diberi pengarahan, ya. Misalnya, kita hari itu mau bercerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit misalnya. Nah, di kelompok bermain, kita bisa arahkan, kita main dokter-dokteran misalnya. Jadi bisa mulai dikasih pendahuluan bagaimana anak-anak bisa menghayati bagaimana orang sakit, gitu ya, untuk masuk ke dalam cerita. Nah, setelah bermain, anak-anak diajak untuk membereskan mainannya, ya. Jadi ini juga pelajaran yang penting untuk mereka supaya nanti di rumah juga mereka seperti itu. Jadi mereka membereskan mainannya, memasukkan lagi ke tempatnya. Nah, lalu guru memanggil mereka kembali untuk berkumpul di pusat, ya. Nah, ini kita lihat ada contoh ya anak-anak yang sedang main, ya, dan orang tua mendampingi. Kadang waktu bermain ini juga dipakai untuk mereka yang di rumah belum sarapan, jadi waktu untuk makan, untuk sharing makanan, untuk makan juga, ya, sambil bermain, sambil makan. Nah, saat bermain ini menjadi saat yang mengakrabkan antara guru dengan murid, ya. Jadi anak-anak yang masih terikat sama orang tuanya, ya, masih malu, tidak mau dekat dengan guru. Nah, lewat rileks di acara bermain ini, mereka jadi lebih kenal dengan guru, ya, lebih percaya. Apalagi kalau guru memanfaatkannya untuk benar-benar bermain dengan mereka, ya. Nah, jadi mereka jadi percaya dan dekat dengan guru. Juga mereka belajar dekat dengan teman-temannya, ya. Jadi kadang-kadang sharing makanan di situ, ya. Jadi mereka jadi kenal dengan teman. Nah, lalu kita siapkan untuk anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini juga bisa dipanggil dengan lagu untuk berkumpul, ya. Mereka baru beres-beres mainan, lalu itu kadang-kadang anak waktu membereskan mainan itu jadi main lagi gitu ya. Jadi berlari-lari lagi konsentrasinya, jadi terpecah. Nah, kita bisa langsung masuk dengan lagu, ya. Misalnya, dengar dia panggil nama saya. Itu kalau setiap minggu dilakukan, setiap dengar lagu itu, mereka tahu itu saatnya untuk berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, lalu di bagian ini juga kita berdoa untuk memulai firman Tuhan. Ya, sebelum firman kita berdoa dulu. Lalu guru yang bertugas untuk bercerita sudah siap di depan, ya. Jadi guru yang lain mendampingi anak-anak, menolong mereka untuk duduk. Tapi guru yang bertugas untuk bercerita sudah harus siap di depan, ya, dengan alat peraga, dengan Alkitab di tangan, ya. Lalu mulai
membuka Alkitab di depan anak-anak, lalu berkata bahwa kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya, firman yang diambil dari Alkitab. Nah, lalu guru mulai bercerita. Nah, waktu bercerita, cerita disampaikan dengan kalimat yang pendek. Ingat tadi ya, anak-anak belum banyak perbendaharaan katanya. Karena itu kita bercerita dengan kalimat-kalimat yang jelas dan pendek dan to the point. Ya. Kalimat tidak boleh beranak pinak ya, atau flashback gitu ya, tidak bisa ya anak-anak. Nah, lalu disampaikan dari angle anak, dari sudut pandang anak, gitu ya. Jadi kita jangan menyampaikan hal-hal yang mereka tidak mengerti, gitu ya, yang abstrak buat mereka. Nah, satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah cerita itu harus ada endingnya, gitu ya. Jadi harus selesai, ya. Misalnya waktu Tuhan Yesus menghentikan angin ribut, lalu laut itu menjadi tenang. Nah, lalu apa? Ya, harus disampaikan mereka berlayar terus, lalu sampai ke tempat dengan selamat, misalnya gitu. Jadi selesai ceritanya. Ya. Nah, setelah mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk ke bagian relax ya. Jadi mereka sudah duduk, ayo kita sekarang berdiri ya, lalu menyanyikan lagu tema ya. Misalnya cerita tentang Tuhan Yesus memberhentikan angin ribut, lalu kita menyanyikan lagu tema tentang ketakutan ya, bahwa kita tidak usah takut karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Mereka bisa bangun, berdiri, terus berlaku seperti orang yang naik perahu ya. Biasanya di buku SSM itu disampaikan ide-ide bagaimana kita melakukan relax ini ya. Nah, relax juga mengantar anak-anak untuk menuju ke kelompok kecil. Nah, di sini disarankan setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka dibagi dalam 3 kelompok, ya, untuk mendengarkan cerita, ulangan cerita dalam kelompok kecil, ya. Tapi kalau misalnya anaknya tidak banyak, ya bisa jadi 2 kelompok, gitu ya. Atau 1 kelompok kalau anaknya sedikit sekali, ya. Tapi itu tetap cerita diulangi, gitu ya. Di SSM itu biasanya dikasih alat peraga yang berbeda, gitu. Jadi anak pada hari itu mendengar cerita 2 kali, ya, minimal mendengar 2 kali. Kalau kelasnya lebih besar, bagi kelompok yang lebih besar lagi. Kalau misalnya mau membagi 3 kelompok, tapi gurunya cuma 2, nah kita bisa melibatkan orang tua, ya, untuk memimpin salah satu kelompok. Nah, orang tua bisa diminta pertolongannya itu pada waktu tadi sesi bermain, ya, kita bisa datang berbicara dengan orang tua, ya, lalu memberikan alat peraga untuk di kelompok kecil buat mereka menolong kelompok kecil itu, ya. Nah, kita lihat di sini cerita dalam kelompok kecil. Nah, kenapa cerita dalam kelompok kecil ini masuk ke dalam liturgi? Ini gunanya supaya anak bisa mendengarkan lagi dengan lebih privat, ya, lebih lebih intensif gitu ya. Kalau misalnya tadi di kelompok besar mereka tidak bisa mengikuti dengan baik, mereka duduk di belakang misalnya, atau mereka sedang tidak nyaman, atau mereka menangis, atau mereka tidak bisa konsentrasi. Nah, di sini diulangi lagi, ya, dengan kelompok yang lebih kecil, ya, sehingga guru bisa memperhatikan dengan lebih dekat anak-anak ini, ya. Nah, lalu kita juga ingat bahwa anak-anak senang pengulangan, ya. Jadi waktu mereka ada ulangan cerita, itu kesenangan mereka, ya. Lalu disampaikan dengan alat peraga yang berbeda,
Jadi mereka lihat, ada yang baru lagi gitu di hari itu. Nah, setelah itu, setelah pengulangan cerita, nah mereka kan masih dalam kelompok ya, lalu dilakukan aktivitas, ya, misalnya menempel atau aktivitas sederhana aja, ya. Biasanya kita bikin yang sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Jadi aktivitas di kelas Batita itu betul-betul setengah jadi, gitu ya. Jadi kadang-kadang oleh gurunya harus dipersiapkan dulu di rumah. Nanti anak tinggal menyentuh sedikit aja, ya, tinggal menempel mata aja misalnya gitu. Membuat ikan misalnya, tinggal menempel matanya. Sebagian besar sudah dikerjakan oleh guru di rumah, ya. Nah, lalu mereka membuat aktivitas bersama-sama di dalam kelompok, ya. Nah, setelah itu disampaikanlah ayat hafalan juga dalam kelompok, ya, sehingga anak-anak bisa diperhatikan dengan lebih dekat, lebih baik, ya. Nah, itu cerita dalam kelompok. Lalu setelahnya anak-anak dipanggil untuk berkumpul kembali di tengah, gitu ya. Dari kelompok berkumpul kembali di pusat, ya, di tikar pusat. Lalu guru mengajak mereka untuk bernyanyi, ya. Mereka sudah pegang aktivitas, ya. Boleh ditaruh, terus kita menyanyi satu lagu tema, ya. Lalu berdoa penutup, ya. Setelah berdoa penutup, anak-anak diajak untuk menyanyi lagu penutup. Nah, lagu ini juga, ini lagu yang diulang setiap minggu, ya. Misalnya lagu sekolah minggu telah selesai, mari kita pulang, gitu ya. Nah, begitu dengar intronya aja, anak-anak tahu bahwa saat itu kebaktian sudah selesai, ya, dan mereka siap untuk pulang. Nah, itu gunanya ada lagu yang diulang setiap minggu. Setelah menyanyi lagu penutup, mereka bersiap-siap pulang dan guru menyampaikan salam kepada mereka untuk bertemu lagi minggu depan. Guru mengantar mereka ke depan, ya, supaya anak melihat bagaimana guru mempunyai relasi dengan orang tua yang menjemput mereka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengaturan ruang. Ya, ini secara sederhana. Jadi kita memerlukan 4 tikar, gitu ya. Jadi ada 3 tikar kecil untuk bermain, untuk kelompok, dan 1 tikar besar di tengah untuk mendengarkan cerita secara umum, ya. Nah, letak pintu sebaiknya berseberangan dengan papan tulis, gitu ya. Jadi kalau ada anak yang masuk terlambat, itu tidak mengganggu konsentrasi anak. Mainan juga disiapkan ketika mereka akan bermain, ya. Jadi masuk ke dalam kotak atau masuk ke dalam lemari, ketika akan bermain, baru mainan itu dikeluarkan. Dan guru harus tegas sekali, kalau selesai bermain, itu semua harus disimpan, ya. Jadi harus tegas, buat sekarang mainan tidak boleh ada yang ada di luar kotak, ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tim guru yang mengajar, ya. Idealnya 3 guru dalam satu kelas, ya. Idealnya kelas Batita itu tidak lebih dari 20 anak, gitu ya. Jadi kalau ada lebih dari 20, ya pisah kelas, bagi kelasnya menjadi 2 bagian. Lalu guru-guru mengadakan persiapan bersama, ya, terutama untuk juga untuk pembagian tugas. Ya, jadi siapa bertugas untuk memimpin pujian, memimpin cerita, siapa yang harus mendampingi, ya. Nah, persiapan bersama itu penting sekali untuk menciptakan kesehatian di antara guru, ya. Tim yang kuat, ya. Lalu biar mereka saling menolong pada saat dibutuhkan, gitu ya. Nah, kita juga bisa melibatkan orang tua. Kita lihat di gambar ini, ya,
betapa banyak orang tua yang masuk ke dalam kelas, ya. Nah, itu tidak masalah, ya. Asal mereka duduk, mereka tahu tempatnya, ya. Jadi mereka tidak duduk di depan, tapi mereka duduk di pinggir, di belakang, gitu ya. Nah, biasanya kelas batita ini juga dihadiri oleh bayi-bayi, gitu, ya. Dari bayi yang kecil, ya, sampai umur 2 tahun, pasti masuknya ke kelas ini, gitu, ya. Nah, jadi banyak orang tua yang akan hadir. Nah, dan juga ada suster, ya, ada pembantu juga yang ada di situ. Nah, kita bisa melibatkan mereka, ya. Kita bisa dekat dengan mereka, ya, mengajak mereka berbicara atau mengunjungi mereka. Lalu juga bisa mulai meminta mereka, misalnya orang tua yang kita lihat sudah dekat dan sudah serius memahami pelayanan ini, bisa mulai dilibatkan, misalnya memimpin doa, gitu ya. Nah, lama-lama kita bisa merekrut orang tua untuk menjadi guru sekolah minggu. Ya. Sudah banyak pengalaman ini tuh berhasil, gitu. Ya. Jadi waktu anaknya pindah ke kelas kecil, ya, orang tuanya tetap tinggal di Batita menjadi guru, gitu ya. Nah, itu juga bagus ya. Setelah itu baru mereka diajak untuk pelatihan, untuk menjadi guru dengan lebih serius. Nah, keunikan bahan suara sekolah minggu Batita ini ada yang lainnya, yaitu kurikulum ini dibagi dalam buku ini dibagi dalam beberapa unit, ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan anak. Nanti kalau Bapak Ibu lihat, ya, bisa buka buku, lalu lihat deh unit-unitnya, gitu. Ya, unit-unit yang ada di situ itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak umur 3 tahun. Ya. Nah, satu unit itu berisi 3 cerita Alkitab. Jadi 3 minggu, 3 cerita Alkitab. Nah, setiap minggu keempat itu terdapat pengulangan unit. Ya. Jadi minggu keempat ini mengulang 3 cerita sebelumnya. Ya. Nah, alat peraga yang dipakai dalam dalam cerita pertama, kedua, dan ketiga nanti ditampilkan lagi di minggu keempat, ya. Dan kita mengulang 3 cerita, gitu. Ya. Kita lihat ya contohnya. Nah, ini contohnya ya. Unit pelajaran SSM Batita buku pertama, ya. Tuhan melindungi kita. Nah, anak-anak banyak mengalami ketakutan kan? Karena itu diberi tema ini, ya, bahwa kita tidak usah takut karena Tuhan melindungi kita lebih daripada orang tua kita bahkan, ya. Nah, yang pertama itu cerita tentang tiang awan dan tiang api, ya, berjalan bersama Tuhan. Lalu yang kedua tentang Yakub, ya, yang pergi ke rumah pamannya di jalan sendirian dan Tuhan menjaga dia di perjalanan. Dan yang ketiga cerita tentang Tuhan Yesus menghentikan angin ribut, ya, bagaimana dalam bahaya Tuhan menolong, ya. Nah, jadi dalam perjalanan, ya, ketika malam hari itu di mimpi aku, anak-anak suka takut akan gelap. Lalu dalam bahaya, anak-anak juga suka takut hujan, petir, takut mereka, ya. Nah, jadi 3 ketakutan ini dibahas di unit ini, ya. Nah, lalu yang ulangan cerita itu adalah cerita tentang Tuhan melindungi kita, ya. Mau di jalan, ketika malam hari, ketika cuaca buruk, Tuhan beserta dengan kita. Itu ulangannya. Jadi nanti alat peraganya dipasang 3 cerita itu. Ya. Nah, yang unit kedua adalah Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, ya. Bagaimana Tuhan Yesus menghargai anak-anak. Ya, yang cerita yang kelima itu, pelajaran 5, itu dibahas bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan dan marah kepada murid-murid yang
yang menghalang-halangi anak-anak itu untuk datang. Ya. Jadi mereka bisa menyimpulkan betapa pentingnya anak-anak di mata Tuhan Yesus. Ya. Nah, lalu pelajaran ke-6, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak laki-laki. Ya. Jadi anak laki-laki penting buat Tuhan Yesus. Nanti di pelajaran ke-7, Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak perempuan. Ya. Anaknya Yairus. Lalu di ke-8, ulangan cerita unit, kita ulangi lagi, ya, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Ya, semua anak. Mau laki, mau perempuan, semuanya Tuhan kasihi. Ya, itu memberikan rasa aman pada anak-anak. Ya. Nah, lalu unit ketiga tentang bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak harus diajar untuk bersyukur. Ya. Kalau enggak mereka merasa ya itu udah sewajarnya mereka diperhatikan. Itu udah tugas orang tua memperhatikan saya. Gitu ya. Nah, di sini kita ajar anak-anak bagaimana mereka harus bersyukur ya kepada Tuhan. Nah, ini ada tiga cerita tentang bagaimana Maria dan teman-temannya melayani Tuhan Yesus karena mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan. Lewi juga yang menjamu Tuhan Yesus ketika dia dikasihi Tuhan. Lalu Maria yang memberikan hadiah kepada Tuhan ya sebagai tanda terima kasih karena sudah disembuhkan, diusir setan-setan dari dia. Nah, pengulangannya tentang terima kasih Tuhan. Jadi mengajak anak-anak untuk berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Nah, lalu ada cerita unit Paskah, ya, tentang Tuhan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem dan Tuhan Yesus yang mati dibangkitkan. Tidak ada cerita tentang penyaliban, ya, karena itu untuk anak umur 3 tahun itu terlalu mengerikan. Ya, jadi kita akan bahas sedikit saja bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu sebagai info aja kepada anak-anak. Nanti mereka di kelas berikutnya itu akan mendapatkan cerita yang lebih lengkap lagi. Ya, jadi itu dibahas sedikit, lalu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikuburkan, itu disampaikan kepada anak-anak. Tapi cerita lebih menekankan ke Paskah. Ya, bagaimana Tuhan Yesus yang mati dan murid-murid yang sedih, ya, bangkit dan murid-murid menjadi senang dan Tuhan Yesus hidup selama-lamanya sampai selama-lamanya. Gitu ya. Itu sangat melegakan untuk anak-anak. Nah, lalu cerita tentang penciptaan, ya. Unit berikutnya tentang penciptaan mulai dari rumput, sayur, pohon, matahari, ya, ikan, burung, binatang di ladang, sampai ke manusia ciptaan Tuhan. Manusia ciptaan sebagai ciptaan yang terindah. Ya. Jadi mereka di situ mereka diajar, ya, ditanamkan bahwa mereka itu berbeda dengan binatang. Mereka itu manusia, ya, dan mereka itu adalah ciptaan yang paling istimewa. Ya. Bagaimana mereka mempunyai kemampuan dan diberi oleh Tuhan kemampuan yang berbeda, ya, dibanding dengan ciptaan yang lain. Ya. Sebelumnya mereka diajak untuk mengagumi binatang-binatang, mengagumi alam. Ya. Tapi di cerita terakhir, mereka diajak untuk melihat ke diri mereka. Ya. Bahwa mereka itu lebih mengagumkan daripada gajah yang besar itu. Ya. Karena mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa berdoa, mereka bisa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tangan yang tidak bisa dilakukan oleh singa misalnya. Ya. Jadi mereka diajar untuk mengagumi diri mereka, ya, dan melihat bahwa mereka itu punya potensi, ya, untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, untuk memuliakan Tuhan. Nah, unit terakhir itu sambungannya dari melihat diri, ya. Lalu mereka diajak untuk melihat betapa ajaibnya tangan mereka, ya, betapa ajaibnya mata mereka, itu ciptaan Tuhan, ya. Melalui cerita tangan yang sakit disembuhkan oleh penciptanya,
yaitu Tuhan Yesus. Ya. Lalu mata yang buta disembuhkan oleh penciptanya. Dan orang yang lumpuh. Ya. Jadi anak-anak diajak untuk melihat ya bagaimana Tuhan Yesus berkuasa memelihara kita dan menyembuhkan penyakit kita. Nah, di situ di unit tubuhku yang ajaib, mereka diajak untuk mengagumi tubuh mereka dan berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur untuk tubuh mereka yang ajaib, ya. Dan tindakannya adalah melakukan segala yang baik, yang memakai tubuh mereka untuk melakukan segala yang baik untuk Tuhan. Yaitu SSM Batita yang pertama. Jadi kita bisa lihat ya, tidak ada cerita-cerita yang sulit ya, atau di luar kemampuan mereka untuk memahami. Ya, tidak ada cerita perang misalnya, ya, atau tembok Yeriko yang runtuh misalnya. Ada peperangan di situ. Ya, anak-anak tidak tahu itu. Ya, tidak ngerti tentang hal itu, tidak ada relasinya dengan mereka, gitu ya. Atau cerita-cerita yang lainnya yang baru mereka nanti akan dengar di kelas berikutnya. Nah, ini alat peraga ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat di buku, ini ada setiap awal unit ini ada penjelasan tentang bagan, tentang alat peraga dan aktivitas yang akan digunakan pada unit tersebut. Ya. Jadi ada alat peraga umum, itu yang disampaikan secara bersama-sama. Lalu ada alat peraga kelompok. Ya, biasanya alat peraga kelompok ini ukurannya lebih kecil karena nanti kan lebih dekat dengan anak. Ya, lebih kecil, kelompoknya lebih kecil. Lalu di situ juga ada aktivitas yang harus dibuat, ya. Nah, sekarang kita lihat alat peraga suara sekolah minggu, Mbak Tita. Nah, kalau kita lihat lembar alat peraga, ya, maka pada umumnya alat peraga itu tampil seluruh badan, ya, dari kepala sampai kaki. Lalu biasanya tidak ada overlapping atau perspektif, ya, karena anak-anak kalau menggambar juga begitu. Ya, nanti coba Bapak Ibu perhatikan, anak-anak kalau menggambar itu tidak ada yang terpotong, ya, selalu dari kepala sampai kaki, gitu ya, dan semuanya tampil, tidak ada yang di belakangnya, ya, tidak ada yang bertumpuk gitu, overlapping, ya. Lalu gambar-gambar juga bentuknya lebih sederhana, ya, jadi tidak mendetail. Ya, warna-warna yang dipakai juga warna-warna yang cerah, ya, karena anak-anak sedang bertumbuh penglihatannya, ya, sehingga mereka memerlukan warna-warna yang kontras untuk merangsang indera mata mereka. Ya. Nah, lalu variasi teknik alat peraga itu dibuat macam-macam, ya. Ada wayang, ada alat peraga yang dilipat, ada alat peraga yang ditempel, ya. Semua itu dipakai variasi itu untuk menarik minat anak-anak. Ya, ingat tadi anak-anak mudah sekali teralih perhatiannya. Jadi kalau kita memakai alat peraga yang menarik, mereka dapat perhatiannya dapat diikat lebih lama, gitu ya. Nah, alat peraga ini juga disesuaikan tekniknya dengan cerita, ya. Misalnya kalau wayang bisa bergerak, itu biasanya cerita yang ada banyak actionnya, gitu ya. Misalnya Yakub pergi ke rumah pamannya, nah itu pakai wayang, ya. Jadi wayangnya bisa dipakai jalan, gitu ya, jauh sekali jalan, nah gitu ya. Jadi tekniknya juga sudah dipikirkan dengan baik supaya sesuai dengan tema cerita. Ya.
Sekian sesi tentang SSM, Mbak Tita. Terima kasih.